Demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Calon Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Murtini Eskom, calon guru penggerak angkatan ke-7. Untuk fasilitator saya, Ibu Slamet Nurip MPD, sedangkan pengajar praktik saya, Bapak Nugroho Triwinarso MPD. Pada demonstrasi konseptual ini, saya mendapatkan kelompok 1, yaitu dengan anggota saya sendiri, Murtini sebagai coach, kemudian Pak Kris Setiadi sebagai coach, untuk Bu Retno Megawati sebagai pengamat, dan Bu Heni Wulandari sebagai pengamat. Pra-coaching 1. Menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. 2. Menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. 3. Menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Observasi: mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching, yang bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Pasca coaching 1. Menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. 2. Menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. 3. Menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan. Skenario kasus: Murtini sebagai coach, Kris Setiadi sebagai coach, Retno Megawati sebagai pengamat, Heni Wulandari sebagai pengamat. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang saat melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan jika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika ditegur pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Dalam proses coaching ini, saya menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan umum: tahap awal di mana kedua belah pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya, tujuan ini datang dari coachee. Identifikasi: coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Rencana aksi: pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Tanggung jawab: membuat komitmen
atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Murtini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Bu Murti, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Murti? Alhamdulillah baik, Bu, dan luar biasa. Pada kesempatan hari ini saya bisa berjumpa dengan Bu Retno. Baiklah, Bu Murti, pada kesempatan hari ini Bu Murti akan mempraktikkan kegiatan coaching. Di sini nanti Bu Murti akan menjadi coachnya. Kira-kira apa yang sudah Bu Murti persiapkan untuk kegiatan ini, Bu? Di dalam coaching nanti saya akan menggunakan alur Tirta, Bu, di mana saya nanti perlu mengetahui tujuan yang hendak ingin dicapai coaching. Kemudian saya akan mengidentifikasi masalah dengan menggali semua hal yang terjadi pada diri coaching. Membantu coaching dalam memilih dan memilah hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Dan yang terakhir, bagaimana komitmen coaching dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Kemudian, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Murti kembangkan, Bu? Dalam coaching nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching yang diantaranya kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya juga akan mendengarkan dengan resapi, sehingga saya dapat menggali potensi dari coaching. Baik, Bu Murti. Menurut Bu Murti, kompetensi spesifik apa yang ingin diobservasi dalam kegiatan coaching hari ini, Bu? Saya ingin diobservasi dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Baik. Kemudian, apa indikator keberhasilan atau ketercapaian dari kompetensi yang Bu Murti kembangkan? Saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot lengkap dengan alur Tirta, Bu, dan mengedepankan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Bu. Baiklah, Bu Murti, dapat dilanjutkan untuk melakukan kegiatan coaching. Semangat, Bu Murti. Baik, Bu, terima kasih. Tetap semangat, Bu. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Kris sebagai coaching, di mana dalam kasusnya adalah akan Anda bercerita jika dia baru mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks.
rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Ini tadi mengenai kasusnya. Kemudian, monggo Pak Kris duluan coachingnya. Bu Murti, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita, Bu, tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Pak Kris, apa yang mau Bapak Kris ceritakan tentang kejadian tadi? Gini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks, Bu. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung, Bu, dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh begitu Pak, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Kris tidak menggunakan buku teks Pak? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Bu, dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai juga. Apa kelebihan yang dirasakan Pak Kris saat tidak menggunakan buku teks? Merasa lebih bebas, Bu, dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, kan, Bu? Kalau boleh tahu Pak, pada saat mengajar, Kris menggunakan sumber belajar apa? Pada saat mengajar, saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet, dan ada beberapa sumber belajar yang lain juga, Bu. Menurut Pak Kris, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid, Pak? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajarannya. Ya, saya setuju dengan Pak Kris. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, Pak. Semakin yang kita gunakan banyak, semakin baik. Jadi, sekarang apa rencana Pak Kris untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah, Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu. Apa yang akan Pak Kris sampaikan kepada Bapak pengawas? Yang ingin saya sampaikan, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka.
bagus sekali rencananya, Pak. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Lalu kemudian apa komitmen Kak Grace terhadap rencana ini, Pak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung, Pak. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai harapan ya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Murti, atas waktunya untuk sharing-sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Amin, Pak. Baik, luar biasa sekali Bu Murti untuk kegiatan coaching hari ini. Mantap sekali dalam melakukan coaching, Bu Murti. Saya memberikan nilai sangat bagus untuk Bu Murti. Dari kegiatan coaching tadi, apakah indikator yang ingin Bu Murti kembangkan sudah tercapai, Bu? Sudah tercapai, Bu, karena dalam kegiatan coaching tadi saya menerapkan alur theta, Bu, dan mengedepankan prinsip kemiritaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach, Bu. Baik, Bu Murti. Tadi dari kegiatan coaching yang telah Bu Murti laksanakan, saya sebagai observer sudah melihat dan mendengarkan bahwa Bu Murti sebagai coach sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan lengkap sekali menggunakan alur tirta. Dan terlihat sekali Bu Murti juga mengedepankan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan menggali untuk memaksimalkan potensi dari coach dengan selalu fokus pada coach yang akan dikembangkan dan mendengarkan dengan rasa serta bersikap terbuka. Dari kegiatan coaching tadi yang telah dilaksanakan, kompetensi apa yang ingin Bu Murti kembangkan kembali? Selain keterampilan dalam memberikan pertanyaan berbobot, saya juga ingin mengembangkan keterampilan menggali lebih dalam kekuatan atau kompetensi lain yang ada pada diri coach, Bu. Saya juga akan lebih sering berlatih mindful listening, memposisikan diri sebagai kan berpikir bagi coach dalam membantu coach belajar dari dirinya sendiri untuk memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Luar biasa sekali Bu Murti pertemuan kita dalam kegiatan coaching ini. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan. Tetap semangat Bu Murti. Saya sebagai observer minta maaf apabila ada kekurangan atau hal yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Retno, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno, Pak Kris. Ya, sama-sama Bu Murti, Pak Kris. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Salam guru hebat.